Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saludna. Selamat Minggu Pentakosta Parjulu. Tema mangulu di bagasan todini debata. Tamulai ma parminggota martangyang nahohom mahita. Amin. Tapukama parminggota marede mahita buku ede nomor 462 ayat 1 ale todi parbadia. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songnon nina Jehovah, lehonokku Tuhamu rohan nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna, jalau catokku doroha batu sia daging muna, jalalehonokku Tuhamu roha namar pakilalan, jalalehonokku matodiku tu bagasan ate-ate muna, audo mabahesa asa marparange hamu di bagasan akka patiku, akka uhupu pe radotamuna, jala patu paumuna do. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan naporsia di hatam, marhite-hite todi parbadia, saibuhai marohanami, asa ture parohonami marhite-hite todimi, asa toktong gokdami rohanami makalason hagugun nai, marhite-hite Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuji Tuhan tamarede mahita siat buku ede nomor 250 ayat 3 ali debataki.
Tabigima patik ni debata di hari pesta parjolo Pentakosteon ima sian pesalmen 2 ayat 10 sada onma didok disi Oloy hamu ma Jehovah dohot biar ni roha jala maropolo-polo mahamu huhut akahitir ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patik nai Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 100 sia ayat sada dohot 2 sai songgopi hamion. Jongjong mahita tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo napatupahon hasan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya asi maroham dihami akan na mengarsakon dosa nami saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami i lehon matuhami toddim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham alai asa hot rohanami marhapur siaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha purtibion asa hupasat kami diri nami tuho gabe pilihan nama ngulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringotu hasisan ni dosata isebe mangaluhon akan napinilit ni debatado na mamitori isedo na madabu uhum hamagoan Kristus Jesus do naung mate alai dada holani naung mulak mangulu do
jala disiamun ni debata do ibana mangodiho kita, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku de nomor 600 ayat 1 do 2 sikop do asini roham. Tajahama hatani debata epistel ari pesta parjolo Pentakosteon ima sian Yohanes pitu ayat 37 sahat 30 a tajahama marsikat soring hamima parjolo dungi di ari pesta na parpudi nasumangapi jongjong ma Yesus disi di pagogo ma suara nama dok moladong nama uas tuau ma ibana ro minum. Songon nanido ni surati akabatan ayat na mangulu do mabaur siana porsea diau. Tak mahita alai tau taringot tuto didok doa odeng ima si jalon ni akan nagabi porsea di ibana. Ima sahatna mertua ma akan natu mangion hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 106 ayat 1 do 3 ali Tuhan amanami. Jongjong mahita Oh
Atong tahatidakon maha taha porsyaot tai, songon nahi tahatidakon ni dongata saha porsyaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatudusan, natumo palangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabi-gabian siato di perbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhatan atau maun nebernit di panghukuman di silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinur silang. Natua tubanua toru dong ditanom. Namula mengulu di hari pataluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu syamun di pata Jehovah. Amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana pai mamulat sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu doot na mate. Au porsya dito di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, doot di hasan ni dosa, doot di hatain na madok, mulak mangulu do sogo daging halak nong mate, doot di hanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tabuji itu hata mared de maita sian bukede nomor 104 ayat syada dohot opat bongoti maruhaku huhut mata pasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, selamat hari Pentakosta, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, tetap dalam sukacita. Di pesta pertama Pentakosta hari ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Surat Roma pasal 8 ayat 8 hingga ayat yang ke-11, saya bacakan untuk kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Yahudi hari Pentakosta adalah hari raya 7 minggu atau hari raya ke-50 sesudah Paskah, yaitu hari raya untuk mensyukuri hasil panen. Dan pada hari Pentakosta itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya sesuai dengan janji Tuhan Yesus yang akan mengutus penolong yang akan menggantikan kehadirannya di tengah dunia ini. Itu meyakinkan kita, saudaraku, bahwa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini hingga hari ini. Dan keselamatan sudah disediakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Lalu sekarang keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh dunia melalui pekerjaan Roh Kudus yang bukan lagi bekerja secara fisik, tetapi sebagai roh yang bekerja di hati manusia, yang menggerakkan hati manusia untuk menerima keselamatan di dalam Yesus itu. Karena itulah di hari Pentakosta itulah Tuhan memanen hasil pertama atau buah sulung dari pekerjaan Roh Kudus itu. Karena pada hari itulah dibaptis orang-orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari Pentakosta itulah yang menjadi hari lahir gereja di dunia ini. Saudaraku, roh itu terus bekerja di hati manusia. Namun pada waktu yang sama ada juga roh lain yang bekerja di hati manusia ini. Kita tahu bahwa hati kita inilah pusat kegiatan manusia. Hati itulah motor penggerak. Hati itulah pabrik dari semua tindak laku kita. Hati itulah yang memproduksi seluruh perilaku kita. Karena itu hati itulah yang menjadi arena peperangan antara kedua kuasa tadi. Yaitu pertama kuasa iblis. Kuasa iblis yang terus bekerja menggoda hidup manusia sehingga dia akan menghasilkan hidup yang mengikuti dan dikuasai oleh daging. Tetapi yang kedua adalah kuasa Roh Kudus yang menghasilkan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang menghasilkan hidup yang dipimpin oleh Roh. Tetapi karena di dalam hati manusia ini hanya ada satu tempat, hanya ada satu takhta, maka kedua kuasa itu terus berperang untuk mendudukinya. Dan yang menentukan siapa yang akan menduduki, yang akan bertakhta di hati manusia itu adalah manusia itu sendiri, adalah kita sendiri. Karena itulah nats kita hari ini mengajar siapakah yang akan kita pilih untuk menguasai hati kita. Hidup menurut daging atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itulah firman hari ini menerangkan dengan terang benderang kepada kita tentang apa, bagaimana, dan apa hasil yang akan kita dapati dari pilihan tersebut. Sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Mari kita coba jelajahi nats ini. Yang pertama, apa dan bagaimana hidup yang menuruti daging? Hidup dalam daging bukanlah karena kita punya daging atau punya tubuh, bukan. Tetapi orang yang hidup dipimpin oleh dagingnya adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa yang berpusat pada dirinya sendiri, dikuasai oleh hasrat dan keinginan manusiawinya, yang hidup sesuka hatinya dan hidup selalu memberontak terhadap Allah. Contohnya didaftarkan oleh Paulus, kita baca di Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21 yang disebut perbuatan daging. Memang saudaraku, hanya dengan melihat daftar itu sendiri kita sudah merasa ngeri. Dan mungkin kita sudah pernah mengalami akibat dari orang-orang yang dikuasai oleh daging ini.
keluarga berantakan karena ada percabulan, karena ada pemecah belah, karena ada kemabukan, ada pesta pora. Negara dan rakyat menjadi miskin karena dirugikan oleh orang-orang yang korupsi, yang mementingkan diri sendiri. Huria terpecah karena ada roh amarah, roh pemecah, ada kedengkian, ada iri hati, dan lain-lain. Demikian juga di bidang bisnis, di bidang studi, dan lain-lain. Kita sering disusahi oleh orang yang mengikuti daging ini. Dan akibatnya apa? Akibat dari hidup menurut daging itu sungguh-sungguh mengerikan. Kita baca di Galatia 5 ayat 21 dikatakan bahwa mereka ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan di ayat 7a hingga ayat 8 nats kita hari ini dikatakan bahwa perbuatan daging ini akan membawa mereka ke dalam perseteruan dengan Allah. Dan pasti mereka itu tidak akan berkenan di hati Allah. Bahkan paling mengerikan saudaraku, di ayat 6 dan ayat 13 disebutkan akan membawa mereka ke dalam hukuman maut kekal. Mengapa? Karena di ayat 9c dikatakan mereka bukanlah milik Kristus. Sehingga mereka tidak berhak untuk mewarisi hidup kekal. Tetapi mereka justru akan dihukum dalam neraka atau maut kekal. Memang ketika melakukannya, mereka yang hidup dalam daging ini sepertinya merasa nikmat. Tetapi sejatinya saudaraku, hidup dalam daging itu adalah nikmat yang membawa sengsara, nikmat yang membawa derita, nikmat yang membawa celaka. Karena sebenarnya hidup mereka hampa, bahkan selalu dalam ketakutan. Karena mereka sudah menjadi budak dari nafsu dagingnya dan budak dari dosa. Kita bandingkan itu di ayat 15. Bahkan seperti kita baca di ayat 6 dan ayat 13 dikatakan, hidup dalam daging itu sebenarnya adalah sama dengan bunuh diri secara rohani. Hidup dalam daging itu sangat-sangat mengerikan. Karena itulah firman hari ini mengajak, mari jauhkan dirimu, jangan ikuti, jangan coba-coba hidup di dalam daging itu. Untunglah saudaraku ada kuasa yang kedua, yang sangat bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Itulah yang ditawarkan oleh Roh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yaitu mengajak kita agar hidup menurut Roh Kudus. Mereka ini adalah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Merekalah yang memberi seluruh hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Di ayat 9 dan ayat 11 dalam bahasa Yunaninya disebut oikeo en humin. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang membuat Roh Allah menjadi tuan rumah di dalam dirinya. Seperti yang dikatakan Paulus, bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Orang seperti ini tetap memikirkan hal-hal yang dikehendaki oleh Roh Kudus dan menolak segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apapun itu, bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun besarnya jumlah uangnya, bagaimanapun tingginya jabatan yang ditawarkan oleh daging itu. Karena bagi orang-orang yang hidup menuruti Roh, Kristus itu seperti nafas. Mereka tidak bisa hidup tanpa Kristus. Hidup menuruti Roh adalah hidup dan bertindak, berpikir, berbicara, bergaul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh itu. Mereka tidak mau sebentar pun terpisah dari Roh itu. Sehingga apapun yang mau mereka lakukan, yang mau dikatakan, yang mau direncanakan, selalu lebih dahulu bertanya
bertanya, apakah ini sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus? Karena itulah saudaraku, orang-orang yang menuruti roh ini akan semakin lama semakin sama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam roh memberi kita manfaat yang luar biasa. Mari kita baca di ayat 2 dan ayat 6. Dikatakan bahwa kita yang mau dipimpin roh itu akan memperoleh hidup yang kekal. Karena roh itu akan membangkitkan kita kelak. Dan itu dipertegas di ayat 10. Dikatakan, walaupun tubuh jasmani kita ini tetap akan mati, tetapi roh itu akan membangkitkan kita kelak untuk memasuki hidup kekal di sorga itu. Selanjutnya, hidup dalam roh itu akan membuat hidup kita penuh damai sejahtera. Ayat 6b. Hidup dalam daging saudaraku hanya membuat keonaran, membuat kerusuhan, membuat segala sesuatunya menjadi amburadul. Rusuh di rumah, rusuh di sekolah, rusuh di pekerjaan, di huria dan lain-lain. Tetapi hidup di dalam roh itu membuat kita hidup di dalam kasih. Di dalam kasih yang mau saling memaafkan, saling mengampuni. Hidup yang saling memaklumi. Sabar, parbahul-bahul nabulun. Dan itulah membuat hidup kita menjadi hidup yang penuh dalam damai sejahtera. Tetapi yang terutama, hidup di dalam roh akan membuat kita berdamai dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita akan diangkat menjadi anak yang dikasihi Allah, yang akan mewarisi semua harta, kekayaan dan kuasa Allah itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu sekarang kita sudah tahu mana yang harus kita pilih, bukan? Yaitu hidup di dalam roh. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa hidup di dalam roh? Bagaimana saya supaya bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kuasa daging ini sangat kuat. Seperti yang di doanya Tuhan Yesus di Getsemane, roh memang penurut tetapi daging lemah. Mungkin kita akan bertanya, apakah saya bisa hidup di dalam roh di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini? Saudaraku, jawabnya pasti bisa. Kita pasti bisa hidup di dalam roh. Jaminan untuk itu mari kita baca di ayat 1 dan hingga ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kuasa manapun. Sehingga bila kita sudah mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau mengandalkan kemenangan Tuhan Yesus itu, maka kuasa manapun tidak akan mampu lagi memperbudak diri kita. Tetapi sekali lagi, pilihan itu tetap ada pada kita. Apakah kita mau menerima dan mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus yang memampukan kita hidup di dalam roh, atau kita memilih untuk hidup menuruti kemauan daging? Memang saudaraku, si iblis sering membodoh-bodohi kita. Karena si iblis sering mengatakan kepada kita, mana kamu mampu? Dia tolakmu. Mana bisa kamu bertobat dalam hidup dalam roh? Omong kosong. Kamu ini kan selalu kalah. Kamu ini selalu ditaklukkan oleh keinginan dagingmu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Kita sering dilemahkan oleh si iblis sehingga kita kalah. Si iblis itu terus membodoh-bodohi kita dengan menanamkan di dalam hati kita bahwa kita ini lemah, kita ini pecundang, pasti kalah, tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa daging.
Tujuannya agar kita tetap berada di bawah kendalinya dengan hidup di dalam daging. Padahal saudaraku, kita pasti bisa. Pasti bisa. Lalu sekarang bagaimana caranya? Caranya, pikirkan terus-menerus kemenangan Tuhan Yesus. Tanamkan itu dalam-dalam, meteraikan itu di dalam hatimu. Lalu terima tuntunan Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus itu akan mengubah mindset yang ditanamkan oleh si iblis tadi. Digantikan menjadi mindset pemenang. Mindset pecundang oleh si iblis tadi akan digantikan menjadi mindset pemenang. Lalu dengan itu kita akan bangkit melawan daging itu. Kita akan berkomitmen menuruti tuntunan Roh Kudus itu. Itulah caranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin zaman ini maju, nampaknya tarikan atau godaan untuk hidup menuruti daging ini semakin kuat. Si iblis terus membangkitkan hasrat kedagingan kita dengan segala macam caranya. Dengan tampilan, dengan kemasan yang lebih menawan. Gaya hidup modern di zaman ini juga digunakannya untuk membangkitkan hasrat keduniawian kita. Sehingga tidak jarang orang jatuh ke dalam pikatan dan ke dalam jeratnya si iblis itu. Katakanlah seperti misalnya gaya hidup hedonisme yang ingin menikmati segala-galanya. Apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini, yang ditawarkan melalui dunia maya atau dunia nyata, semua ingin dilakukannya, semua ingin dinikmatinya. Itulah hedonisme. Dan mereka inilah yang kemudian jatuh ke dalam roh konsumerisme. Ingin membeli, ingin memiliki semuanya. Sehingga untuk itu mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk menutupi hasratnya tersebut. Karena itulah di zaman ini orang-orang banyak yang jatuh ke dalam sikap, ke dalam roh materialistis. Yang mendewakan materi, yang mendewakan harta duniawi. Dan kata para ahli, inilah bahaya yang sedang mengancam generasi muda kita. Kata ahli itu bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang kebanyakan mengajar orang untuk menjadi kaya, how to be rich, bukan bagaimana supaya bahagia. Karena itulah buku-buku yang kita jumpai di toko-toko buku besar itu adalah buku-buku tentang how to be rich. Itu mendorong generasi muda menjadi generasi pengejar, menjadi generasi pencari, bahkan menjadi generasi penumpuk kekayaan. Lihatlah contohnya sekarang ini, itu para anak-anak muda crazy rich yang menggunakan cara licik untuk menjadi kaya pada usia mudanya itu. Saudaraku, sekarang pilihan ada pada kita. Kita mau hidup dalam daging yang sama artinya dengan bunuh diri karena akan membawa kita kepada kebinasaan yang sangat-sangat mengerikan, atau kita mau hidup menuruti pimpinan Roh Kudus yang mengandalkan kuasa kemenangan kebangkitan Yesus yang akan memberi kita banyak manfaat, terutama akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Mana yang saudara akan pilih? Hari ini pilihlah hidup dalam Roh Kudus. Selamat memilih hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pesta pertama Pentakosta ini. Firman yang begitu memperlengkapi kami, sehingga hari ini kami mau memilih untuk hidup hanya menuruti dan dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami selalu berkenan kepadamu, dan kelak Tuhan akan membawa kami memasuki hidup kekal bersama-Mu.
Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah kami semua umat-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga iman kami semakin hari terus bertumbuh dan berbuah. Dengan buah roh kami bisa menjadi garam, menjadi daya pengubah, serta menjadi berkat bagi masyarakat sekitar kami. Kami hanya mengandalkan kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan bagi kami berkat-berkat rohani dan jasmani. Tuhan juga akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, memberi kami kesehatan yang prima. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan turut campur dalam semua bidang kehidupan kami, sehingga pekerjaan kami, usaha kami, studi kami bisa berjalan lancar dan berhasil, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segalanya dan melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami di semua aras. Berkati juga semua gereja-Mu di seluruh dunia, agar melalui pelayanan para hamba-Mu, Injil-Mu semakin menyebar. Terima kasih ya Allah yang Maha Mulia. Mulialah nama-Mu dan agung selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamua kadongan naik tapasahat mapiliata huhut mared de mahita sian nomor 640 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang odo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dingkat dohot na saulibasa na mauliutus upasahat tami masyanan ni lehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hucus di julung pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim asala putadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan di bata manami, na sotara sa bugudang ni silehol-lehom mo di hami, toddim na badiyay di lehok ko tu hami jol masumongkopi hami na leaon, na umargaido di lehok ko tu hami, jala gumudang guisya portibio dohot sian pangisi na sudina, oppe mauliate marohanami, jala pujion nami maho ala ni sudi habalgao dohot hamuliau mu nau pinapatar mu tu hami. Saileho matod di parbadiai tu huriam akan ulu mangihutot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok-tok kami miat di barita na ulii. Ali tod di parbadia, sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan jala masih haholongan songo nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadusa na balga dohot na met-met sipasidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami, asa labbadia jala lam ibaru hami ganupari, asa tarbahek kami saur di bagasak kuria na badia nasa sadai. Saya odi hojala padumu hami tuamai, asa pos rohanami madok amanami di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai silehol-lehot tuhuria, asalam gadda torupnya kaparbarita nauli dohot pangajari, dohot parasiroha na mamarita ho kabalgaumu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabi. Asa tahu na sida saor tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan tarpudum, jala pargugui akan nagali. Saya songgoti ma akan aneyang dohot natakang marroha, asa ditinggal hon na sida hajahaton nabi. Saya parrohaya akan nabujuk roha, jala apuli akan namarsa dohot nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akan namangului ho. Saya tatap manatar gugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiao di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus, jalamiam maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruhu masugut. Saya patugu haporsiao nami, asa tok-tok kuingot tami, nauksesa dusa nami, jala buanom muhami Tuhan ulua sugut. Say sungguli pikiran na pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami nang malake dagingon, panguluom mudomuse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dusa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin.
Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakoste. Tuhan Yesus memberkati.